Bab ikram ahli baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim. Memuliakan keluarga Nabi dan penjelasan keutamaan keluarga Nabi. Saya ingin sampaikan, saya ingin tegaskan, tidak ada manusia yang beriman kecuali cinta keluarga Nabi. Karena kalau Anda cinta Nabi, Anda akan cinta pada semua yang dicintai oleh Nabi. Dan Nabi cinta pada anaknya, pada istrinya, ya kita harus cinta pada mereka. Nggak mungkin tidak cinta. Tidak bisa nggak cinta. Saya punya cerita menarik. Sayyidina Anas bin Malik itu pernah dalam hadis menyatakan, saya tuh nggak suka sayuran ini, disebut satu sayuran. Nggak suka saya. Sampai satu ketika saya ngelihat Nabi makan sayuran ini. Setelah itu saya sangat suka makan sayuran ini. Jadi Sayyidina, sebutlah misalnya sayurannya apa ya, tomat kali ya. Misalnya tomat nih. Kalau ada tomat, aduh nggak mau. Tapi suatu ketika Sayyidina Anas melihat Nabi makan tomat. Setelah itu Sayyidina Anas bilang apa? Saya sangat suka tomat. Bukan karena saya suka rasanya, tapi karena saya pernah melihat Nabi makan tomat. Itu cintanya pada Nabi sampai bukan cuma cinta pada orang, pada tomat. Ini kalau sayurannya tomat, cuma saya nggak tahu sayurannya apa saat itu ya. Maka ketika Anda cinta pada Nabi, pasti cinta pada semua yang dicintai Nabi. Dan yang paling dicintai Nabi adalah keluarganya. Nggak usah dibantah yang seperti ini ya. Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Allah ingin membersihkan kalian wahai ahlul bait dari segala keburukan dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Tathhira. Allah akan mensucikan keluarga Nabi. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Keluarga Nabi termasuk sya'airillah. Maka kita wajib takzim kepada keluarga Nabi. Nah, jamaah sekalian, saya ingin sampaikan satu ini, cara kita memahami istilah-istilah dalam Al-Quran. Anda boleh setuju, boleh tidak. Ketika ada satu istilah dalam Al-Quran, itu ada satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, yang kita pahami, itu sama seperti yang dikehendaki Al-Quran. Al-Quran ada tawakal, ada sabar. Kita memiliki konsep yang sebenarnya nggak jauh dengan konsep Al-Quran. Menerima apapun yang terjadi, ridho dengan takdir Tuhan, itu konsep sabar. Kita paham itu. Maka yang pertama, ada istilah dalam Al-Quran yang ada juga dalam kehidupan kita, dan apa yang kita pahami sama dengan yang dikehendaki Al-Quran. Yang kedua, ada istilah dalam Al-Quran dan istilah ini ada di kita, tetapi yang dimaksud Al-Quran berbeda dengan yang dimaksud kita, atau yang kita pahami berbeda dengan yang dimaksud Al-Quran. Nanti contohnya banyak, contohnya yatim. Yatim itu dalam pemahaman kita orang yang nggak punya anak. Nggak punya anak. Orang yang nggak punya orang tua. Tapi dalam Al-Quran, yatim itu bukan sekedar orang yang nggak punya orang tua, tapi orang yang tidak punya orang tua dan tidak mampu mengurus dirinya. Karena kalau nanti ada orang yang tidak punya orang tua tapi mampu mengurus dirinya, Al-Quran tidak hadir untuk membela. Nggak usah dibela, sudah mandiri. Atau ada orang yang nggak mandiri tapi punya orang tua, ya dia diurus orang tuanya. Yang masalah adalah orang tidak mandiri, tidak mampu mengelola dirinya, mengurus dirinya, dan nggak punya orang tua. Dia nggak bisa ngurus dirinya, orang tuanya nggak ada saat itu, dia disebut yatim. Karena itu Al-Quran menyebut yatim tidak menggunakan usia. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim sampai usia nikah. Nah kalau di kita usia nikah berapa? 20 tahun, 20 tahun. Karena yang namanya kemandirian itu nggak bisa diukur pakai usia. Ada orang yang sudah seperti Anda, sudah S1, tapi di rumah kamarnya masih nggak bisa diberesin, habis makan nggak nyuci piring, bisa jadi ibunya yang nyuci atau pembantunya, maka nggak mandiri. Balik lagi, maka pemahaman kita pada yatim sedikit berbeda. Kalau kita, yatim adalah orang yang nggak punya orang tua. Kalau Al-Quran, orang yang nggak punya orang tua dan tidak mampu mengurus dirinya, sehingga kita wajib mengurus. Kalau mampu mengurus dirinya, nggak usah diurus.
Kalau punya orang tua, walaupun nggak mandiri, ya nggak usah khawatir, orang tuanya yang ngurus gitu kira-kira. Ada contoh lagi misalnya difabilitas. Difabilitas atau cacat, dalam perspektif kita, orang yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, pincang, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran, difabilitas ada dua. Pertama, orang yang tidak punya organ tubuh, misalnya nggak punya mata, nggak punya tangan, itu difabel. Atau punya tapi nggak berfungsi, itu difabel. Yang kedua, orang yang punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa mendengar, bisa ngomong, tangan bisa melakukan apapun, kaki juga sama, tetapi tidak menggunakan matanya, telinganya, mulutnya untuk kebaikan, itu disebut difabel. Karena itu Al-Quran bilang summum bukmun umyun fahum la yaqilun fahum la yarjiun. Kalau yang pertama, yang difabel pertama, Allah memuji. Nggak usah ikut perang, kamu cacat, nanti pahalanya banyak karena sabar, masuk surga gampang. Tapi yang kedua dicela, ulaika kal an'am balhum adol, lebih buruk dari binatang. Berarti pemahaman kita pada difabilitas berbeda sedikit dari Al-Quran. Nah yang ketiga, tadi yang pertama ada istilah dalam Al-Quran dan istilah dalam kita, pemahamannya sama. Yang kedua ada istilah dalam Al-Quran dan istilah di kita, tapi pemahaman sedikit berbeda. Nah yang ketiga itu istilah yang hanya ada di Al-Quran, kita nggak tahu. Nah masuk kita pada pembahasan keluarga. Keluarga di kita ada artinya. Keluarga itu ya orang tua, anak, kerabat, itu keluarga. Tapi dalam Al-Quran, dalam agama kita, keluarga itu maknanya bisa tiga. Keluarga Nabi, dalam konteks keluarga Nabi, itu maknanya tiga. Yang pertama, ketika turun ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Itu Nabi ambil sorban warna hijau, lalu Sayyidina Ali, Ibu Fatimah, Hasan Husain masuk dalam sorban itu. Lalu Nabi bilang, Allahumma hadza ahli, Allahumma syahad, ya Allah inilah keluargaku. Jadi ketika Anda ngomong ayat tentang ahlal baiti pada ayat Ahzab 33 ini, itu cuma 4 orang, Sayyidina Ali, Ibu Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Ketika Nabi mengambil atau mengalungkan sorban hijaunya, itu ada Ibu Ummu Salamah di situ. Beliau izin, Nabi boleh nggak saya masuk ke sorban itu? Kata Nabi, bal anti ila khair. Anda tidak masuk kemari, Anda dalam kebaikan. Pertanyaannya kenapa Ibu Ummu Salamah nggak masuk? Ya kalau masuk nggak muat, karena sorbannya kecil. Kalaupun dipaksakan, Sayyidina Ali dengan Ibu Ummu Salamah bukan mahram, nggak bisa desel-deselan. Kalau Sayyidina Ali Ibu Fatimah, ya namanya suami istri, desel-deselan nggak apa-apa. Ibu Fatimah sama Hasan Husain, ibu sama anak. Tapi kalau Ummu Salamah bukan. Tapi apakah istri Nabi bukan keluarganya? Ya pasti keluarganya, cuma bukan dalam ayat ini. Yang kedua, keluarga Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi gambarannya begini. Di Mekah itu, kabilah yang terhormat itu keturunan Abdi Manaf. Abdi Manaf punya berapa? 3 anak ke berapa? Yang ada yang namanya Hashim, ada yang namanya Abdus Syams. Dari Hashim ini nanti Nabi lahir. Dari Abdus Syams ini nanti banyak pembesar-pembesar Quraisy. Ketika Nabi berdakwah, yang bela Nabi adalah keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib. Nah, musuh yang paling keras adalah dari Abdus Syams. Ya mungkin iri, yang kayak kita kenapa dari Hashim sih, gitu kira-kira ya. Hasadan min anfusihim. Walaupun nanti setelah Fatu Makkah mereka beriman. Nah, karena membela Nabi dari dulu, ini disebut Ahlul Bait Nabi. Berarti Ahlul Bait Nabi keturunannya banyak. Keturunan Abbas, Ahlul Bait, dan seterusnya. Dan Ahlul Bait yang kedua ini dipakai dalam konsep zakat. Zakat, keturunan Nabi yang keturunan Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib itu tidak boleh menerima zakat dan jangan makan kurban kecuali dia yang menyembelih kurbannya menjadi mudhahi. Nah, yang ketiga, fi maqamid du'a ahlu an-nabi ummatuhu. Dalam doa yang disebut keluarga Nabi adalah umatnya. Maka ketika Anda baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Siapa alu Muhammad? Ummatuhu, saya dan Anda.
Jadi kita bahagia karena diakui Nabi sebagai keluarga. Karena nanti Anda ketika Anda menjadi santri di sini, semua alumninya menjadi keluarga Anda ya. Keluarga besar PSQ, keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah, tullah. Keluarga besar UI Ikatan Alumni apa tuh keluarga semua. Keluarga besar motor Harley Davidson. Keluarga besar mobil Agya. Keluarga besar Vespa Butut ada tuh. Vespa yang dimodif itu ada keluarga besarnya juga. Nah, maka ketika memahami ahlun ini di sini. Balik ke makna Al-Qur'an, ahlun dalam Al-Qur'an itu nanti ada tambahan, bukan cuma yang ada keterikatan darah, tetapi juga harus ada keterikatan iman. Karena itu Nabi Nuh ketika berdoa untuk keselamatan anaknya, Robbi inna bni min ahli, ya Allah anakku ini keluargaku, wa inna wa'dakal haq, dan janjimu kan pasti benar bahwa aku dan keluargaku selamat. Emang lahir dari Nabi Nuh ya berarti keluarganya. Tapi Al-Quran bilang apa? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Lo anak kok bukan keluarga? Innahu amalun ghairu sholih. Karena dia amalnya tidak soleh. Berarti anak Nabi Nuh nggak diakui keluarga oleh Al-Quran. Nah, dari sini tadi pemaknaan keluarga sedikit berbeda dengan yang kita pahami dengan apa yang ada di Al-Quran. Nah, balik lagi, maka alu Muhammad, alu nabiyina Muhammad dalam yang konsep yang paling elit, paling eksklusif 4 orang saja. Ibu Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan Hussein. Lalu dalam konteks yang lebih besar, keturunan Bani Hashim dan Al-Muttalib. Lalu dalam konteks yang lebih besar, ummatuhu. Semuanya wajib Anda sayangi. Wah, apalagi kalau sudah orangnya keturunan Nabi langsung, orangnya punya keutamaan ilmu, keutamaan kesolehan, ya wajib dihormati, wajib disayangi, wajib ditakzimi. Takzimi begitu. Nah, karena itulah kalau di antara Anda ada yang punya nasab sampai ke Nabi, Anda pakai definisi yang kedua, jangan makan harta zakat. Tapi tetap harus soleh. Kalau nggak soleh nanti Al-Quran ngomongnya innahu laysa min ahlik, bahaya Anda itu. Sisanya bagi yang bukan keturunan Nabi, yang hidungnya ambles-ambles kayak saya begini misalnya ya, tetap harus optimis kita keluarga Nabi dalam makna yang lebih umum, yaitu fi maqamid doa. Saya bacakan hadisnya. An Yazid bin Habba qal intalaqtu ana wa Husain bin Saburah, ini benar nggak kelihatan teman-teman ya. Wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Saya pernah dengan teman-teman berkunjung ke rumah Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Ketika kami duduk sudah di hadapan Zaid bin Arqam, Husain berkata, laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Waduh Pak Zaid, Anda banyak banget dapat anugerah. Ra'aitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda bisa melihat langsung, ketemu langsung dengan Nabi banyak banget, berkali-kali, sering sekali. Wa sami'ta hadisahu, Anda mendengar langsung ucapan beliau, sabda beliau. Masya Allah, bahagianya sahabat Nabi ya. Wa ghazauta ma'ahu, engkau perang bersama beliau, yang dibela bukan orang sembarangan, bela Nabi, kesayangan Allah. Wah, kita perang membela Nabi. Anda ikut, saya nggak ikut, yang saya lahir setelah itu semua. Wa shallaita khalfahu, salatnya imamnya Nabi. Masya Allah, Anda salat imamnya Nabi. Masya Allah, nggak kebayang kayak apa nikmatnya itu. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran, beneran Pak, Bapak Zaid, engkau dapat banyak anugerah. Hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ke kami hadis-hadis sabda beliau supaya kami bisa menambah ilmu, nambah kebaikan juga. Kemudian Zaid bin Arqam berkata, ya ibna akhi, wahai keponakanku, wallahi laqad kabirtu. Saya sudah sepuh, sudah tua. Laqad kabirat sini, maaf. Wa qadu ma'ahdi, sudah dekat masanya untuk wafat ya. Udah tahu lah orang kalau udah tua, udah beruban gitu ya. Ya
harusnya udah nggak mikir aneh-aneh, udah nggak genit lah. Saya dulu waktu muda bisa genit, bisa naik gunung, tanding, sparring, sabung sama orang. Kalau sekarang udah ada uban, udah nggak naik gunung, naik ojek aja. Naik ojek, naik ke gunungnya naik ojek, udah nggak kuat. Kalau masih nekat, namanya genit, tengah jalan berhenti, mau naik masih belum nyampe, mau turun udah kejauhan, repot, itu namanya kegenitan. Maka orang-orang yang beruban itu harusnya sudah tidak genit. Misalnya begitu ya. Ini sudah, ya saya sudah waqaduma apa tadi? Ahdi. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i min Rasulillah. Sudah banyak sabda Nabi yang aku lupakan. Fama haddatsukum faqbalu, tapi yang aku masih ingat saya sampaikan, tolong terima dan hafalkan dengan baik. Wa ma la falatukallifunihi. Tapi kalau saya udah nggak ingat, jangan dipaksa untuk mengingat, saya sudah sepuh. Summa qamar Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a. Ini benar nggak kelihatan. Humman baina Makkah wal Madinah. Pernah Nabi menyampaikan khutbah kepada kami di tempat di antara Mekah dan Madinah. Fahamidallaha wa asna alaihi wa wa'adha wa dzakkar. Kemudian Nabi membaca hamdalah, lalu mulai memberikan materi, bukan materi ya, memberikan khutbahnya tadi. Summa qol amma ba'd ala ayyuhan nas, ingatlah wahai semua manusia, fa innama ana basyarun, aku manusia, yusiku ayatiya rasulu rabbi fa ujib. Kata Nabi, saya manusia seperti Anda yang sebentar lagi kedatangan tamunya, utusan Allah, yaitu kematian. Nabi sudah bilang beliau akan wafat. Wa ana tarikun fikum saqalaini, aku akan tinggalkan dua pusaka buat kalian semua. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Yang pertama Al-Qur'an, ada pedoman, ada cahaya, pegang yang baik. Kalian kalau mau selamat pakai pedoman yang benar, yaitu Al-Qur'an. Fahas ala kitabillah. Lalu Nabi menyemangati kita untuk membaca, menghafal, mengamalkan dan seterusnya. Mengamalkan Al-Qur'an dan seterusnya. Summa qol wa ahlu baiti udzakirukum Allah fi ahli baiti, dan keluargaku. Nah, ini keluarga Nabi. Keluarga Nabi, teman-teman, sayangnya kita pada Nabi. Salah satu bentuknya adalah kita sayang pada keluarga Nabi. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, diulang lagi, faqala lahu Husain, wa man ahlu baitihi ya Zaid. Siapa itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Zaid? Alaysa nisa'u min ahli baitihi, apakah ini istri-istrinya Nabi saja atau yang lain juga? Istri Nabi itu ahlul bait, nggak mungkin tidak ahlul bait. Tapi kok nggak masuk dalam Kisahul Akhdar? Iya, nggak mungkin, nggak muat ya. Tadi sudah kita bahas Kisahul Akhdar. Qala nisa'u min ahli baitihi, istri Nabi juga ahlul bait. Jadi bukan cuma keturunan Nabi. Ini kan yang kita pahami kan yang turun dari Nabi, tapi bukan ke samping istrinya. Nah, di sini bilang istri Nabi juga keluarganya. Makanya kita harus bahagia. Nabi dan Al-Quran menyebut istri Nabi sebagai ibu kita. Wa azwajuhu ummahatuhum. Makanya di akhirat tuh kita enak banget. Kita akan masuk surga dengan rahmat Allah berdasarkan amal kita. Kalau kurang dikit-dikit, tinggal datang ke Ibu Aisyah, ibu saya anakmu. Datang ke Ibu Khadijah, ibu saya kebanyakan dosa, tolongin. Pasti ditolong. Maka semua umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Pasti. Pasti. Nah, nisa'uhu min ahli baitihi, walakin ahlu baitihi, tetapi yang saya maksud dalam hadis ini, ahlul bait adalah man harumas sodaqah, orang yang haram makan sedekah ba'dahu. Siapa? Qala wa man hum? Qala hum alu Ali wa alu Uqail wa alu Ja'far wa alu Abbas. Karena Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Thalib. Kenapa kok nih yang disebut Alinya? Alinya yang mukmin, Abbasnya mukmin. Kan harusnya Alu Abbas wa Alu Abi Thalib, tapi Abu Thalibnya di skip. Jadi Ali, Ja'far, Akil, nih anak-anaknya itu semua adalah keluarga Nabi. Kenapa? Karena bin Abdul Muttalib, kakek Nabi yang membela Nabi dari mulai bayi sampai beliau wafat.
Qala kullu haula'i haruma shadaqah? Qala na'am. Apakah mereka haram sedekah? Ya. Haram sedekah. Nah, ini makna keluarga Nabi yang kedua. Man haruma alaihim as-shadaqah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan. Nah, mauquf berarti hadisnya bukan sabda Nabi, tetapi ini adalah ucapan dari sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Mauqufan alaihi annahu qala urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Buat kita semua, kalau kangen Nabi, kita nggak bisa ketemu Nabi, Nabi sudah wafat, tapi lihat keturunannya dengan pandangan takzim. Tapi keturunannya kan banyak, ada beda-beda. Ya, dilihat semuanya, yang bisa kita lihat ditakzimi semuanya. Jangan dibeda-bedain semuanya itu. Yang orang-orang yang mencintai Nabi, ya tadi, jangankan keluarga Nabi, makanan favorit Nabi juga ikut dimakan gara-gara cinta. Nah, kita punya rezeki bagus, ada orang-orang soleh, orang-orang mulia yang keturunan Nabi bersama kita. Mungkin Anda diantaranya. Nah, kita taklimi, kita hormati, kita urus, kita jaga sebagai bentuk sayang kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulang lagi, orang yang cinta Nabi akan cinta pada orang-orang yang dicintai Nabi, dan Nabi pasti cinta keluarganya, pasti cinta keturunannya. Karena itu kita cinta pada keluarga Nabi. Ya nanti, nah kalau mau lihat Nabi ya di akhirat lah. Kalau sekarang ya nggak bisa. Bisa apa? Kalau misalnya ada orang mimpi nanti dia menggambar, nggak bisa. Nabi tidak bisa diilustrasikan dan tidak boleh diilustrasikan. Kenapa? Karena orang yang bilang dia mimpi ketemu Nabi bisa jadi dia bohong, ngaku-ngaku, repot nanti ya. Terus gimana? Ya udah. Kalau sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ya jangan dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah mencintai Nabi pada keturunannya yang ada bersama kita. Takwimi, sayangi, hormati, doakan, selalu menjadi orang-orang yang menjadi pelita kita, menjadi petunjuk kita. Dan bagi orang-orang yang memang punya keturunan Nabi, harus menjadi contoh yang baik. Jangan sampai innahu amalun ghairu sholih. Karena ya itu tadi, kita akan mengikuti keturunan Nabi. Nah, maka yang diikuti harus soleh dulu gitu kira-kira. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang cinta Nabi dan cinta keluarganya, bisa berbahagia dengan keluarga Nabi, dan jumlahnya banyak teman-teman. Bersyukurlah bahwa kita tidak ketemu Nabi tapi bisa ketemu dengan keturunannya. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.